Oke, inilah tempat yang rencananya saya mau buka warkop di sini. Ya, jadi ini rumah teman saya, memang berada di pinggir jalan ya, pinggir poros. Mau ke Malang Blitar bisa, ke jalur pantai, jadi jalan besar lah ya. Nah, teman saya ini memang sudah membuka usaha sate. Nah, ini dia tempat usaha sate nih. Kalau sate kan bukanya malam. Dan rencana, semoga saja dilancarkan ya. Nanti warkop saya mau saya buat di sini nih, ya di depan sini. Jadi rombongnya lah ya, rombongnya di sana, di sini tempat duduknya leseannya ya. Dan ini saya kesini sama istri sama anak ya buat survei lokasi. Habis itu buat omong-omongan lah ya, omong-omongan dalam artian deal-dealan. Meskipun ke temen ya, jadi kita harus deal-dealan. Nah ini ya. Sini rencana nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Alingleng. Salam Indonesia damai, gak rewel-rewel. Selamat sore, salam semangat para netizen semuanya. Semoga sehat selalu, dilancarkan segala usahanya, dan dijauhkan dari segala virus-virus, terutama virus corona. Amin. Oke, itulah video yang sempat saya videokan ketika tadi ya, saya selesai survei, mengajak istri saya tempat ya, survei tempat di mana saya akan membuka sebuah warung kopi. Ya begitulah suasananya ya, pas di pinggir jalan utama ya. Habis ya strategis ya, yang menambah strategis kebetulan itu rumah teman saya ya, rumah teman saya ketika kerja di hotel dulu, dan dia ini sudah jalan 2 tahun jualan sate. Nah, jadi ada jualan sate sebelahnya warkop, kan mantep ya kan, rumahnya bisa rame tuh ya. Nah, jangan lupa ya klik like and subscribe-nya ya sebelum saya lanjutkan, karena insya Allah ya kedepannya akan saya sampaikan, akan saya buatkan kontennya ketika saya merintis ya, mau membuka usaha warkop ini ya. Jadi sebelum video ini kan saya sampaikan, sambil nunggu VTube ya, saya memutuskan, saya berencana, saya memilih untuk membuka warkop. Itu kan masih dalam bentuk rencana, masih dalam bentuk pilihan. Nah ya, dan hari ini saya jelas dong ya, kita harus punya modal ya. Setelah ada modalnya, langsung deh eksekusi ya, eksekusi. Dan nanti akan saya ini ya, akan saya buatkan kontennya terus ya, ketika saya belanja, ketika saya memilih gerombaknya atau rombongnya, ketika saya mendesain ya, merenov ya, sedikit merenov, mempercantik terasnya rumah teman saya ini. Jadi akan saya jadikan konten sampai dengan bukanya ya. Semoga dilancarkan ya, amin. Mohon doanya saja ya, karena saya masih ini ya, ini pengalaman saya ketika saya mencoba usaha konvensional, membuka usaha berjualan ya. Jadi kan 11 tahun saya sudah menjadi karyawan ya, dari bidang makanan dan minuman juga. Nah ini juga yang menjadi salah satu alasan saya kenapa saya ingin memilih atau membuka usaha warung kopi, karena basic saya 11 tahun sudah menggeluti di dalam dunia minuman dan makanan ya, karena kan bekerja di restoran besar, di hotel-hotel juga. Nah oke. Di video ini sesuai judul dan thumbnail, inilah hal yang paling penting, tahap yang paling penting ya, meskipun saya belum buka ya, tapi menurut saya ini setelah saya pelajari ya, dalam membuka warkop ini. Apa itu yang paling penting? Yang paling penting atau tahap pertama adalah penentuan tempat. Nah, jelas dong kalau untuk buka warkop ya, idealnya, bagusnya itu tempatnya harus strategis. Ya, beneran harus strategis. Ya kalau kita orang awam ya, strategis itu ya minimal di pinggir jalan. Itu kriteria pertama. Ya kan? Minimal di pinggir jalan ya, di dekat perkantoran, di dekat sekolah ya mungkin ya, di area industri. Nah itu cocok sekali ya untuk dibuka warkop. Nah, dan inilah dari penentuan tempat inilah ya, kadang memang banyak orang terkendala dengan apa? Dengan modalnya
Nah, ada tempat strategis, tentu di situ ada nilai jual juga yang cukup lumayan, bro, yang harus disiapkan. Loh, untuk apa ya? Biaya sewanya, bro, ada yang tiap bulan, ada yang tiap tahun, ya kan, lumayan besar, bro. Nah, ya, jadi hal yang paling pertama adalah penentuan tempat yang strategis. Pastikan mantapkan dari segala aspek itu tempat benar-benar strategis sebelum Anda menyewa, sebelum Anda buka warkopnya. Nah, dan alhamdulillahnya ya, ketika di permasalahan tempat ini yang menurut saya kalau kita nyewa ini cukup membutuhkan modal yang sangat banyak, saya akhirnya mendapatkan tempat yang strategis ya, yang dekat keramaian, dan itu tempatnya di rumah teman saya. Tapi ingat, bro, ya, meskipun di teman ya kita harus bayar, dan inilah akan saya bahas ya. Jadi gini, kita bahas jika kondisinya seperti saya. Jadi saya ini berpartner lah ya dengan teman saya. Ya. Ingat, bro, dalam dunia bisnis nih ya, dalam dunia bisnis, dalam dunia percuanan ya, dalam urusan perut ya, tidak ada istilah kata teman. Kita harus sadar diri. Jadi semuanya harus jelas, perjanjiannya harus jelas. Nah, ini yang menyebabkan kebanyakan orang menyepelekan ya, harga temen lah. Nah, itu jangan ya, kalau menurut saya. Dulu kan temen gue, oh inilah. Nah, jangan. Bisnis is bisnis ya. Ini itu kalau kata mertua saya. Mertua saya kan orang Madura. Jangan kan temen, saudara pun ya kalau masalah bisnis ya bisnis, bro. Nah, ya kan. Nah, gini. Ketika saya sudah menemukan tempatnya dan itu di rumah teman saya ya, dan saya ingin agar kedepannya tidak rame dan tidak rancu, saya juga enak di situ. Akhirnya kan tadi saya mengajak istri saya untuk survei sekaligus membuat sebuah perjanjian ya. Ini sistemnya bagaimana? Apakah saya sewa atau bagi hasil dan lain-lain? Ingat, bro ya, jika Anda sudah memiliki keluarga ya, sebagai kepala keluarga, jika ingin buka usaha ya, libatkan istri Anda juga agar berkah, dan agar ya kita ini berpasangan kan ya harus ini ya, saling melengkapi ya, saling mengingatkan ya. Jadi libatkan istri. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi saya dan istri saya mendatangi teman saya itu untuk ini ya, perjanjian beneran. Kalau perlu Anda tulis ya kan, di sebuah kertas ya, sebuah perjanjian bahwa kalau saya ini di sini nyewa per bulannya segini atau per tahunnya segini. Nah, atau enggak bagi hasil. Nah, itu harus jelas, bro, harus tanda tangan ya. Kalau ada materai beneran, jangan mentang-mentang temen, tapi kalau masalah bisnis jangan disepelekan ya. Jadi saya putuskan dengan teman saya ini sistemnya sewa ya, sistemnya sewa dalam artian sambil lihat next kedepannya perkembangannya bagaimana. Nah ya, kalau sewa ini kan ada berbagai pilihan ya, kalau kita punya berpartner dengan teman ya. Kalau sewa mau omset berapapun kita ya, ya sudah ya, misalkan sebulan 500.000 ya sudah 500.000 ya. Bulan depannya sepi ya sudah, kita tetap bayar 500.000. Itu kan kalau sewa. Nah, beda lagi. Jadi untuk kedepannya teman saya ya, karena teman ya, ingin menyesuaikan saja, menyesuaikan dalam artian ya, pertama sewa, tapi lihat kedepannya perkembangannya bagaimana. Nah ya, oke, jadi di situ harus jelas, harus ada MOU-nya nih, harus ada materainya ya kalau bisa. Nah, kan biar jelas. Oke. Jadi mungkin besok ya akan saya buatkan konten juga ketika saya sudah mulai eksekusi untuk pembelian barang-barangnya untuk bersih-bersih di tempatnya ya, untuk dekornya dan lain-lainnya akan terus saya buatkan kontennya. So subscribe agar biar tahu lah ya. Jadi saya nih suka gitu ya berbagi seperti ini itu ya. Dan kalau masalah modal, nah ini Bang Tony buka warkop punya modal berapa? Nah ya gitu, itu tadi ya, besar tidaknya modal itu tergantung ya, tergantung tempatnya ya, tergantung gini.
Kalau rumah Anda ya sudah di pinggir jalan, itu sangat sayang sekali kalau gak dibuat usaha, beneran. Sudah di pinggir jalan, tempatnya strategis, jelas dong biaya atau modal untuk sewa nggak ada. Di situ jelas modal semakin mengecil ya. Nah, tapi ini kalau ini saya setting bagaimana caranya, modal 3 juta ya, 3 juta sudah bisa jualan. Ya, jelas dong. Untuk mengatur itu kita harus memilah ya, kita harus memilah mana yang harus diperbanyak, mana yang harus dibeli sedikit dulu, mana yang harus di stok, mana itu benar-benar harus diatur. Nah, ya, dan alhamdulillah kan saya sudah punya basicnya di situ ya kan. Nah, jadi kalau saya modalnya saya budgetkan 3 juta sudah bisa jualan. Jadi kita itu harus punya ini ya, harus punya batasan ya. Jadi saya 2 juta bisa jualan ya. Jadi saya budget 3 juta ya, karena kan di situ belum beli meja untuk lesehannya, belum beli karpet, belum beli lampu, belum buat banner ya, belum beli rombongnya itu yang mahal juga tuh ya, belum beli kompor ya, belum beli ini itu ya kan. Jadi besok akan saya ulas lagi, akan saya sampaikan lagi progresnya. Jadi mohon doanya, saya mungkin konten ini akan saya ini ya mungkin kalau sudah buka ya kedepannya, mungkin saya di warkop saya buat konten ya. Jadi di hari ini ya, bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar ya, mohon doanya. Dan yuk ya, mari kita coba usaha konvensional ya, beneran usaha konvensional. Kalau Anda menjalani bisnis aplikasi penghasil uang yang serba internet, kalau saya sarankan sih itu jadikan sampingan saja. Oke, salam Indonesia damai, gak rewel.